papan tulis, kemudian kita diskusikan bersama mana yang kita gunakan untuk keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Sini, Bapak Perwali SPD. Yang saya hormati rekan-rekan CGP Angkatan 7, Bu Iko Jamilatun SAG, Bu Yustina Dewi Sumarti Eskom, dan saya sendiri Nurianto SPD, dan semua teman-teman guru SMP Negeri 3 Sini yang berbahagia. Di pagi hari ini kami bertiga akan melaksanakan pengibasan budaya positif disiplin di SMP Negeri 3 Sini. Semoga semuanya nanti berjalan dengan lancar seperti yang kami inginkan dan minta dukungan dari semuanya. Acara selanjutnya itu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP 3 Sini. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da Muhammad. Yang
marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya, sehingga kita diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, sehingga kita bisa bertemu dalam suasana yang luar biasa, yang insya Allah membawa dampak yang baik untuk kemajuan sekolah kita, termasuk juga untuk diri kita masing-masing. Bapak sekalian yang saya hormati, sekaligus saya banggakan para rekan guru, juga karyawan SMP Pendidikan Sini. Sebuah kebanggaan yang luar biasa, di mana SMP Negeri 3 Sini ini dalam tahun ini di angkatan 7 calon guru penggerak kita bisa langsung lolos 3 guru yang kita beri aplaus. Tidak semua sekolah bisa melakukan itu, bahkan di sekolah-sekolah besar paling hanya 1 atau 2, kita langsung 3. Ini luar biasa, bangga. Semoga dengan hadirnya calon guru penggerak yang sudah memasuki tahapan modul berikutnya, ini bisa membawa dampak. Nah, termasuk hari ini kita akan mendapatkan pencerahan tentang bagaimana membangun budaya positif di sekolah kita. Ilmu apa yang beliau-beliau sudah terima dalam modul 1 ini, kita nanti akan menyaksikan penjelasan, berdiskusi, dan kemudian kita membawa dampak yang baik, ujungnya pada anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang cerdas, yang berbudaya positif, dan juga berkarakter Pancasila. Ini yang menjadi tonggak kita. Kita terutama Bapak Ibu calon guru penggerak ini sekaligus menjadi motivator bagi diri sendiri dan juga teman-teman di sekolah ini, menjadi penggerak dan yang menggerakkan. Ini yang menjadi basic kemampuan yang harus dimiliki, kemampuan untuk menggerakkan orang lain. Kita harus tergerak lebih dulu. Namanya guru penggerak, berarti tukang menggerakkan. Hanya dikuatkan dirinya sendiri, membangun diri yang kuat agar bisa menopang kekuatan, bisa mendorong teman-teman untuk bisa membangun budaya positif. Ini luar biasa. Bapak Ibu, saya umpamakan, kalau kita analogikan misalnya, seandainya kita itu bakul cilok, penjual cilok, maka bakul cilok itu setiap hari sebelum berjualan itu pasti menyiapkan bahannya, kemudian juga nanti hasil olahannya, bagaimana dia meracik agar olahannya yang akan dijual ini bisa menarik dari tampilan, kemudian dari enak, dari segi rasa. Ini seorang bakul cilok harus benar-benar menguasai ilmu pengolahan ciloknya, termasuk tampilannya, kebersihan dan sebagainya. Apa kaitannya dengan guru, Bapak Ibu? Apa kaitannya dengan kita? Kalau bakul cilok saja mau berjualan harus berbenah bagaimana rasanya, bagaimana bahannya, bergizi atau tidak, ini anak-anak suka atau tidak, termasuk pada saat jualan ini tampilan saya harus bersih dan sebagainya. Bagaimana dengan seorang guru yang senantiasa mentransfer ilmu? Apakah kita sudah mempersiapkan itu? Apa sekedar datang ke sekolah, pokoknya aku pulang pelajaranku sesuai dengan apa yang saya ajarkan? Apakah itu cukup? Apakah kita tidak pernah berpikir apakah yang saya berikan ini menarik bagi siswa? Apakah yang saya berikan ini nanti anak-anak suka, kemudian besoknya mau jajan lagi di ciloknya? Kalau guru ikuti guru-gurunya,
Apakah kita pernah berpikir seperti itu? Apakah anak-anak yang kita ajar, kalau bakul cilok berarti anak-anak yang jajan ke bakul cilok tadi menjadi ketagihan untuk jajan terus? Apakah kita termasuk guru yang dirindukan oleh siswa kehadirannya? Ini menjadi tantangan bagi kita. Jangan sampai kita kalah dengan bakul cilok. Kita akan meramu, oh sajian saya besok akan mengajar materi tertentu. Kalau kita matematika misalnya, saya besok akan mengajar bangun datar, maka apa yang saya siapkan besok ini? Dari rancang dalam bentuk RPP. RPP saja belum cukup, apakah anak-anak nanti saya jelaskan jelas? Kalau bakul cilok nanti butuhnya yang goreng atau yang kuah. Kalau kuah saya butuh plastik atau mangkok. Kalau yang pengen yang kering, yang goreng saya butuh sunduk. Nah ini guru juga harus meramu seperti itu. Anak-anak biar suka seperti apa? Apakah kita sudah termasuk yang seperti itu atau belum? Atau hanya sekedar datang di kelas ngajar, hari itu semboyak ngerti orang yang terserah. Mari kita sadarkan oleh diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita terinspirasi dengan bakul cilok, bakul mie ayam, bakul pecel apa, semuanya pasti akan nyoba yang terbaik. Bagaimana seorang perawat, bagaimana seorang petugas klinik, petugas rumah sakit menyiapkan segala sesuatunya. Oh ini harus tempat tidurnya bersih, alat-alatnya komplit, begitu datang dikasih senyum, dikasih ini cek tensi sesuai dengan kebutuhannya. Wah kita sudah menjadi guru yang seperti itu. Ini menjadi budaya yang positif yang kita kembangkan ke sekolah kita. Harapan saya semoga dengan kita merenungkan diri kita, bagian dari syukur kita bahwa kita sudah diberikan kesempatan untuk menjadi guru, di mana di belakang kita ini banyak sekali yang ngantri untuk bisa menjadi guru. Ya, banyak sekali yang ngantri, bahkan dari tahun ke tahun harus ngantri. Nah, kita yang sudah ada di depan, yang ada di dalamnya, dalam bentuk syukur kita adalah bekerja dengan sebaik-baiknya melayani anak-anak kita. Ini menjadi pemikiran kita bersama, sekaligus mudah-mudahan ke depan SMP Pendidikan ini bisa menjadi barometer sekolah lain. Ada 3 guru penggerak yang bisa menggerakkan anak-anak untuk belajar mandiri, berkepemimpinan, guru-gurunya juga oke. Datang pagi anak-anak kita sambut dengan senyum, kita layani dengan baik. Bagaimana kita mau nyambut siswa dengan baik kalau datang kita aja terlambat? Bagaimana kita melayani siswa-siswa Anda dengan baik? Ya. Kalau kita saja tidak bisa menjadi contoh yang baik, maka tulisan yang tolong Pak Warno yang kemarin sudah brandpot bannernya itu, bahwa satu nasihat, satu keteladanan lebih baik dari 1000 nasihat. Panjenengan mau anak-anak besok gak boleh terlambat, anak-anak pakaiannya yang rapi, panjenengan akan dicuekin oleh anak-anak kalau panjenengan tidak memberi contoh dulu. Bisa dibayangkan, termasuk misalnya anak-anak kalian tidak boleh merokok, panjenengan terlihat masih merokok, ya pasti ya Pak Agus saya merokok, pasti. Udah itu manusiawi sekali. Misalnya saya ada di Pak, Bu, kita tidak boleh terlambat, tapi tiap hari saya terlambat misalnya. Apa jenengan nggak balik Pak merokok? Gini loh. Jadi terlambat itu penting. Ya saya berusaha kalau tidak ada yang penting, akan berikan pelayanan yang terbaik. Itu sebagai bentuk syukur saya berawal dari orang kecil, ya, anak Pak Tani, Pak Tani yang tidak punya lahan sawah, berjuang. Saya bentuk syukur saya, alhamdulillah kok bisa beri kesempatan untuk mengabdi pada negara. Maka saya akan memberikan tenaga pikiran saya sebaik-baiknya. Ini seperti itu. Jadi kepekaan, kepedulian dan sikap bagaimana kita berbudaya positif di sekolah nanti akan
diuraikan panjang lebar. Apakah kita sudah memiliki mindset yang benar menjadi seorang guru sampai hari ini, atau kita harus berbenah terus? Ini menjadi bagian dari apa yang harus kita kembangkan, harus kita terus kembangkan, kita perbaiki kalau ada kesalahan, kalau ada kekurangan. Yang namanya manusia tempat salah dan hilang, tetapi kita harus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Barangkali kita bukan yang terbaik, tetapi kita berusaha untuk selalu berbuat baik. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan singkat apa yang saya sampaikan. Kalau dianggap singkat panjang ya termasuk panjang apa yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan masuk ke hati kita masing-masing, termasuk saya, untuk terus berintrospeksi diri ya, sebelum bergerak untuk maju ya. Dan endingnya lah anak-anak kita menjadi tumpuan kita bersama. Anak-anak kita, siswa-siswa kita ini bisa menjadi anak-anak yang baik, yang memiliki profil Pancasila yang luar biasa. Bahkan sekolah kita ya, tidak hanya gurunya yang 3. Tahun ini kita bersama satu sekolah yang lain di SMP negeri di Kabupaten Ngawi, itu baru tahun kemarin, angkatan sebelumnya itu hanya 4, tahun ini hanya 2, dan kita salah satu dari yang 2. Kita beri tepuk tangan untuk semangat. Tidak mudah untuk menyatukan pikiran gerakan kita bersama, tidak mudah kalau tidak ada kesadaran kekompakan kita bersama. Maka di setiap kesempatan saya selalu berdoa kebersamaan, kepedulian, bareng-bareng. Ini yang menjadi kekuatan kita. Panjenengan sudah membuktikan itu semua. Ketika kita bersama, kita menjadi kuat, kita lebih bersemangat. Maka jangan sampai di antara salah satu di antara kita, atau salah 2, salah 3, menjadi seseorang yang kemudian bisa merusak kebersamaan kita, kekompakan kita. Kita harus satu kompak seperti ini. Sudah kita lakukan selama ini. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, mohon maaf dan selamat mengikuti kegiatan ini. Pak Nuryanto, ya, sadari atau Pak disadari, Pak Nuryanto juga akan mempersiapkan hajat besar mantu, tapi beliau tetap bersemangat, tetap eksis untuk menyelesaikan ya, tugas juga di kegiatan bergerak ini. Bu Eko juga demikian, ya, mudah-mudahan dapat support dari keluarganya. Bu Ana juga terkait dengan bendera bos, ya, sibuknya juga luar biasa, tapi mudah-mudahan tetap diberikan kekuatan, ya, keyakinan bahwa perjuangan tidak akan pernah sia-sia. Mohon maaf, nanti saya juga tidak bisa mengikuti sampai akhir, saya ada kegiatan di Maron. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik, selesaikan dengan baik, dan membawa hasil yang baik. Endingnya anak kita juga dapatkan dampak yang baik dari kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan guru SMP Negeri 3 sini, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara pengibasan budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ngawi. Terima kasih saya haturkan kepada rekan-rekan semua yang telah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pengimbasan budaya positif ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah memberi dukungan dan support selama kami bertiga mengikuti pendidikan guru penggerak. Semoga
diberikan kemudahan dan kelancaran. Selanjutnya, saya berdiri di sini bukan saya berarti lebih pandai dari Bapak Ibu guru ataupun menggurui Bapak Ibu guru yang lain, tetapi ini merupakan salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak untuk melaksanakan aksi nyata berupa pengimbasan budaya positif. Di sini kita nanti akan sharing apa itu. Nanti saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung memberikan materi tentang keyakinan kelas. Ada pertanyaan pematik, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu guru yang lain ada yang mau memberikan pendapat, mengapa kok keyakinan kelas tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas tidak peraturan atau tata tertib? Sebelumnya minta maaf karena ini sesuatu hal yang baru. Kenapa baru? Sebab kita belum terbiasa mendengar apa itu keyakinan kelas. Sementara yang kita kenal sebelumnya sampai sekarang itu masih berupa peraturan kelas. Mungkin untuk peraturan kelas itu memang bagus pada zamannya, karena tapi mungkin ke depan itu ada perubahan dengan keyakinan kelas tersebut. Kemungkinan seperti itu pendapat saya. Keyakinan kelas itu saya rasa juga perlu sekali, sebab dengan adanya keyakinan kelas dalam arti mungkin dari semua siswa dan juga guru itu mempunyai tujuan visi yang sama untuk membuat kelas itu betul-betul hidup, bisa menjalankan pembelajaran dengan maksimal. Sementara seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya Pak Warno, tanggapannya sangat bagus sekali ya. Sebelum kita menjawab mengapa tidak peraturan kelas saja, mengapa harus keyakinan kelas, kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita harus memakai helm kalau kita berkendara? Selamat. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Alasan kesehatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat kita mengikuti pelatihan? Karena disiplin. Terima kasih pendapatnya ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi, kalau kita melaksanakan keyakinan kelas, itu motivasi yang timbul, itu motivasi intrinsik, bukan motivasi eksternal. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang Ibu sampaikan, Bapak Ibu sampaikan tadi, memakai helm untuk keselamatan, kemudian memiliki peraturan 3M untuk kesehatan, kemudian datang ke pelatihan tepat waktu karena disiplin. Nah, itu semua merupakan nilai-nilai kebajikan dan disebut suatu keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai kebajikan universal
kebaikan yang diakui di seluruh dunia. Tidak hanya misalnya di SMP Negeri 3 sini, kemudian di Indonesia tidak, tapi di seluruh diakui di seluruh dunia. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada pembelajaran 2.1 tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, nilai-nilai kebajikan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam tujuan pendidikan Indonesia yaitu tadi terciptanya profil pelajar Pancasila yang tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Itulah nilai-nilai kebajikan yang diharapkan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini ya gambaran tentang peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Peraturan kelas itu berada paling kecil sendiri. Nah, kemudian peraturan-peraturan kelas itu diringkas atau dijadikan satu payung menjadi keyakinan kelas. Nah, dalam satu keyakinan kelas nanti akan dilaksanakan oleh semua warga sekolah, berarti menjadi lingkungan positif. Nah, kalau dalam satu sekolah sudah melaksanakan keyakinan kelas, lingkungan positif, akan terbentuk suatu budaya positif dengan sendirinya. Nah, tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama dan tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Kemudian curah pendapat dalam kelompok. Yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, kemudian bahas kembali dalam kelompok utama. Yang keempat, buatlah poster atau muat di media sosial keyakinan kelas atau sekolah Anda. Beberapa tahapan untuk menciptakan program kebajikan. Kemudian pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ciri-ciri keyakinan kelas itu yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau di sana ya, peraturan itu anak harus datang tepat waktunya. Kemudian anak harus mendengarkan guru, memperhatikan guru waktu pelajaran. Nah, itu dijadikan satu dengan keyakinan misalnya hormat. Seperti itu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan atau keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif ini misalnya, jangan berlari-lari di kelas atau koridor kelas. Nah, itu diubah menjadi positif. Berjalanlah di dalam kelas. Jadi kata-kata jangan itu diganti menjadi bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalau kita membuat keyakinan kelas jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti anak itu sulit akan mengingatnya. Cukup 3-5 keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selama ini, kalau peraturan ataupun tata tertib itu biasanya yang membuat hanya salah satu pihak, misalnya dari pihak sekolah atau pihak guru. Sedangkan keyakinan kelas itu dibuat bersama antara semua warga sekolah. Kalaupun kita membuat keyakinan kelas berarti
semua itu sebelum memulai pelajaran di awal semester itu membuat keyakinan kelas agar pembelajaran selanjutnya itu menjadi pembelajaran yang kondusif, aman dan tertib. Selain itu, dengan kita membuat keyakinan kelas, kita akan menghindari terjadinya hukuman. Mungkin untuk penyelesaiannya kita menggunakan namanya tadi restitusi. Jadi anak diberi pilihan ataupun ditawarkan bagaimana cara menyelesaikan kalau kamu membuat kesalahan seperti itu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya dalam satu semester kita membuat keyakinan kelas, untuk semester depan itu perlu kita tinjau apakah itu masih relevan dengan keadaan kelas ataupun tidak. Kemudian yang mana yang merupakan keyakinan kelas, mengapa? Mungkin Bapak Ibu ada yang memberikan pendapat. Pak Agus mungkin apa Pak Andri? Yang pertama, di sekolah TK Dharma Wanita Persatuan 1 kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Kesepakatan kelas yang lain, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Pak Agus, Pak Andri atau Bu Pras atau yang lain? Keduanya sama-sama kesepakatan kelas, tetapi yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ayo Pak Agus, mungkin bisa disampaikan yang mana dan apa alasannya? Ya. Iya. Terima kasih atas waktunya Bu Ana. Itu maksudnya yang sebelah sana sama sebelah sini. Ya, Kalau merupakan kesepakatan kelas, iya. tapi hanya salah satu yang merupakan keyakinan ya, kelas. kalau menurut saya yang merupakan keyakinan kelas adalah yang di sebelah yang TK Dharma Wanita Persatuan itu. Jadi datang tepat waktu, ucapkan salam dan seterusnya. Nah, itu adalah yang pernah saya alami, yang seperti disampaikan pada tadi. Keyakinan kelas itu bisa saja disebut sebagai kontrak belajar. Jadi sebelum ada kegiatan pembelajaran, biasanya kita mengadakan kesepakatan. Jadi antara guru dan murid nanti buat kesepakatan. Nanti kesepakatan kita seperti ini. Jadi harus kita melaksanakan kesepakatan tersebut. Jadi misalkan kesepakatan kita adalah datang tepat waktu, mengucapkan salam. Jadi nanti misalkan ada yang tidak melaksanakan, berarti ada konsekuensinya dan seterusnya seperti itu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Agus atas pendapatnya. Mungkin ada pendapat yang lain? Monggo Pak Lestari. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya memiliki pendapat yang berbalik dengan yang disampaikan Pak Agus. Menurut saya keyakinan kelas itu seperti yang di sebelah kanan, seperti kami guru dan murid yang saling menyayangi dan seterusnya. Karena dari 3 poin itu kan memuat nilai-nilai yang dapat diyakini guru dan murid. Begitu menurut saya. Terima kasih Mbak Tani, luar biasa pendapatnya. Terima kasih sekali. Tepuk tangan untuk Bu Lestari. Dari keduanya itu betul yang dikatakan Bu Lestari ya. Yang termasuk keyakinan kelas adalah yang sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Di situ terdapat nilai-nilai kebajikan. Selain itu,
dua pihak. Itu kalau kami itu berarti dua pihak. Terima kasih. Kemudian ini ya contoh keyakinan kelas antara kelas bawah dan kelas atas itu bahasanya itu berbeda. Misalnya untuk contoh keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu menghargai. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Sedangkan untuk kelas 5, keyakinan kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan senantiasa membantu. Sedangkan keyakinan kelas 7 seperti ini, hormat. Nilai kebajikannya hormat, tapi di dalamnya memuat beberapa peraturan. Misalnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Menurut kerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Hormat itu bisa dari curang pendapat beberapa anak. Misalnya ada yang datang tepat waktu, kemudian tidak terlambat, kemudian mendengarkan guru saat pelajaran. Itu dirangkum menjadi hormat ataupun menghargai orang lain dan menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian bekerja ini bisa diartikan dari curang pendapatnya anak-anak itu, misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian selalu mengerjakan tugas, itu dirangkum menjadi bekerja. Kemudian diterima dan dimiliki. Contohnya apa Pak? Peraturannya, misalnya kalau dirangkum rangkumannya diterima dan dimiliki. Misalnya kan bisa setiap anak harus menyayangi temannya, gitu. Ada yang lagi mungkin yang lain. Jadi peraturan-peraturan itu dijadikan satu payung menjadi sebuah satu keyakinan. Jadi tidak berupa peraturan yang panjang sekali, tapi hanya cukup beberapa keyakinan, 3 atau sampai 7 lah keyakinan. Itu yang mudah diingat dan bisa diterapkan oleh anak didik kita. Sekarang ini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Ada yang punya pendapat? Kemudian dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berdiri di kelas atau koridor. Nilai keyakinannya kira-kira apa? Ada yang mau berpendapat? Monggo, rekan-rekan yang mau berpendapat. Itu sendiri-sendiri, ada yang sama, ada yang beda. Tidak jadi satu keyakinan. Yang selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelasnya tanggung jawab.
dilarang menunggu orang lain. Itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu keyakinan kelasnya bisa keselamatan, bisa menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Itu keyakinan kelasnya kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Itu bisa menghormati orang lain, bisa bersabar. Kemudian gunakan masker. Bisa keselamatan, bisa kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Itu nilai keyakinannya bisa keselamatan, bisa keamanan. Itu tadi ya. Alangkah baiknya kita tadi seperti yang saya katakan sebelum pelajaran setiap awal semester kita membuat keyakinan kelas dulu yang disepakati oleh semua warga kelas. Nah, kesepakatan yang kita gunakan di kelas itu bisa digunakan untuk kesepakatan seluruh warga sekolah. Nah, kesepakatan tersebut harus ditandatangani oleh semua murid dan guru yang bersangkutan. Itu tadi tentang keyakinan kelas. Kemudian materi kedua yang akan saya sampaikan adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sebelum saya melanjutkan materi, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, apa saja kebutuhan dasar manusia? Mungkin Bu Pras mau memberikan pendapat? Kebutuhan dasar manusia. Ada yang memberikan mau berpendapat? Pak Warno, Pak Agus? Ya, Pak Adri bisa. Ya, terima kasih kepada atas waktunya. Saya sedikit memberikan komentar tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kalau untuk kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah yang pertama hak asasi. Hak asasi manusia adalah mendapatkan pekerjaan, belajar, dan kebebasan dalam berpendapat juga termasuk hak asasi manusia. Dan untuk dunia berkualitas itu fleksibel, bisa tergantung sesuai dengan teknologi, bisa bergantung dengan SDM manusia, juga bisa. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri atas pendapatnya. Ini ya, kebutuhan Pak Warno mungkin mau memberikan pendapat. Ini ya, kebutuhan dasar manusia itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu penguasaan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima adalah kebebasan. Itu kebutuhan dasar manusia. Apakah kebutuhan dasar manusia bertahan hidup? Ini ya, kebutuhan bertahan hidup. Itu kebutuhan bertahan hidup atau survive adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan perasaan aman,
sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini dapat meliputi kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau power. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Kemudian didengar dan dimiliki rasa harga diri, memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, atau apa? Freedom. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Kemudian yang kelima itu kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Menurut William Glasser, menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, dan primata itu juga bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia juga seperti itu ya, tidak berbeda. Nah, menurut teori motivasi, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan. Apapun yang dilakukan oleh kita ataupun murid-murid kita itu memiliki tujuan. Yang semua yang kita lakukan usaha terbaik untuk mendapatkan yang apa yang kita inginkan. Bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Menurut William Glasser, menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, dan primata itu juga bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia juga seperti itu ya, tidak berbeda. Dan menurut teori motivasi, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan. Apapun yang dilakukan oleh kita ataupun murid-murid kita itu memiliki tujuan. Yang semua yang kita lakukan usaha terbaik untuk mendapatkan yang apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat ini kita sudah memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan bertahan hidup, survive, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kemudian kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Jadi anak-anak ketika melakukan sesuatu atau bertingkah laku, misalnya seperti melanggar peraturan, itu sebenarnya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya. Ya, ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi
Ibu Ambar, guru paling kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi pola salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan dilakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Monggo Bapak Ibu dipikirkan, kemudian untuk memberikan pendapatnya. Melihat kasus yang tertulis di depan, saya kira untuk si Doni ini untuk kebutuhan hidupnya itu kemungkinan belum terpenuhi. Sebab di situ teruskan itu minta pengajian ya, dengan paksa. Kedua, mungkin dia juga untuk kebutuhan pengakuannya juga kurang. Kalau dia mungkin biar ada menunjukkan pengakuan, mungkin pengakuan biar dilihat lebih kuat, lebih hebat atau dan sebagainya. Untuk menghadapi si Doni, mungkin bisa kita ajak bicara. Mengapa kamu melakukan seperti itu? Adakah hal-hal yang bisa Ibu bantu dan sebagainya? Terima kasih. Terima kasih jawabannya Pak Warno. Ada yang mau memberikan tanggapan lain? Langsung saja nih. Dari kasus tersebut itu bisa kelima-kelimanya kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Doni itu sesuai dengan alasan dari Doni. Yang pertama, apa yang dilakukan Bu Ambar? Bu Ambar harus mengajak bicara Doni mengenai kenapa alasan Doni melakukan seperti itu. Misalnya Doni menjawab, karena saya lapar, tidak dibawakan bekal oleh orang tua. Berarti Doni ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu berupa bertahan hidup ataupun makan. Kemudian misalnya Doni memberi jawaban, karena saya ingin diperhatikan atau rasa kasih sayang dan diterima. Itu mungkin karena di rumah kan kalau Doni meminta makanan dengan temannya dengan paksa, otomatis temannya itu kan akan mengadu ke gurunya. Nah, gurunya akan bilang kepada orang tuanya, sehingga Doni itu akan mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Kemudian misalnya Doni menjawab, saya senang Bu melihat ekspresi teman-teman waktu saya minta makanannya. Berarti Doni ingin memenuhi kebutuhannya yang berupa apa? Kesenangan. Kemudian misalnya Doni menjawab, saya bosan Bu makanan yang dibawakan ibu saya karena lauknya itu saja, sedangkan lauk teman-teman beraneka ragam. Berarti Doni memenuhi kebutuhan yang berupa kebebasan. Mungkin Doni juga bisa menjawab, saya ingin ditakuti teman-teman,
teman-teman patuh kepada saya, berarti Doni memenuhi kebutuhannya yang berupa penguasaan atau power. Itu tergantung pada jawaban Doni. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, sedikit tentang dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representatif dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang atau hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, yang membuat Anda bahagia, terpengaruh untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian menurut William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto. Jadi misalnya siapa saja orang-orang yang Anda anggap penting dalam hidup Anda, kemudian bisa nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda. Seperti itu ya. Itu gambaran tentang hal-hal yang baik yang ada di pikiran Anda, itu tentang dunia berkualitas. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau kita bisa sharing tentang keyakinan kelas atau 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin ini bukan sharing, mik perlu saya yang disampaikan oleh narasumber 1, 2 luar biasa bagi kita semuanya. Akan tapi alangkah baiknya ilmu yang jenengan terima itu mulai sedikit direalkan, tidak hanya untuk pribadi. Jadi kita realkan bersama-sama di sekolah kita. Ya, jadi ilmu yang diterima itu tidak hanya di teori bayang saja, lalu apabila dipraktekkan nanti akan mudah diingat dan diterima. Demikian juga pada anak-anak. Sebab kalau tadi misalkan tentang peraturan dan sebagainya, itu anak kan masih terbiasa dengan sesuatu yang rinci. Dan perlu penjabaran lagi dari misalkan tadi menghargai dan sebagainya. Itu saja. Jadi biar ilmu itu bisa langsung teraplikasikan di sekolah. Terima kasih. Terima kasih, pendapatnya Pak Parno sangat luar biasa. Insya Allah kedepannya kami bertiga akan mempraktekannya. Untuk keyakinan kelas, saya pribadi sudah mempraktekannya di kelas 7A, tetapi belum sempat membuat burnout-nya. Mungkin saya juga nanti akan minta tanda tangan Pak Agus selaku wali kelas 7A yang saya buat semacam sampling ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan walaupun sedikit bermanfaat dan bisa kita terapkan di sekolah kita dan membawa kemajuan untuk sekolah kita. Untuk selanjutnya materi 5 dan 6 tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi akan disampaikan